Coach, mau nanya dong, bagaimana cara memulai investasi meskipun dana yang dimiliki terbatas setiap bulan? Oh iya, ini teman-teman yang kebetulan berpenghasilan UMR banyak banget pertanyaannya dari tadi itu. Tapi nggak apa-apa ya, namanya juga kita diskusi ya. Gimana sih cara ngelola keuangan kita supaya investasi lancar bagi teman-teman yang berpenghasilan konon kabarnya merasa terbatas? Simple sih, kalau teman-teman mau berinvestasi harus disiplin. Nggak usah banyak-banyak, penghasilan kita berapa UMR, anggaplah 5 juta atau kurang dari 5 juta. Taruh aja misalnya di Mandiri Tabungan Rencana 100 ribu setiap bulan, 100 ribu. Kalau mau di reksadana atau selain reksadana juga bisa 100 ribu per bulan atau 1.000 per bulan. Pengen lebih bagus, nah di awal agak gedean dikit taruh 500, sisanya 100, 100, 100. Atau taruh depan 1 juta, sisanya 100, 100, 100. Yang penting disiplin. Bisa nggak lebih dari 100? Ya bisa banget. Yang tadi saya sebutkan, yang relatif kecil atau paling kecil di antara semua investasi yang ada. Jadi nggak usah sungkan. Siapapun teman-teman penghasilan terbatas ataupun besar, investasi pasti bisa. Coach, satu lagi tuh, apa perbedaan dari jangka pendek dan investasi jangka panjang? Dan mana yang cocok nih karyawan yang memiliki gaji UMR? Investasi jangka panjang dengan investasi jangka pendek perbedaannya apa? Ya jangka waktunya. Ada yang menyebut jangka pendek itu kurang dari 1 tahun. Jangka panjang berarti di atas 3 tahun. Atau ada yang menyebut jangka pendek itu kurang dari 3 tahun, whatever lah ya. Yang jelas jangka pendek itu ataupun jangka panjang diukur dari jangka waktunya. Teman-teman yang berpenghasilan UMR, mau pilih yang mana? Saran saya sih yang jangka panjang. Ambil, taruh, biarkan investasi itu berkembang. Jadi relatif lebih aman bagi kita berpenghasilan terbatas, tapi investasinya tidak merugikan. Nah itu kan ada pertanyaan juga dari teman-teman tuh. Ada nggak sih investasi merugikan? Ada, yaitu investasi yang bodong. Investasi yang dikelola oleh lembaga yang tidak berizin dari OJK, tidak terdaftar di BI, di lembaga keuangan juga tidak ada komunitasnya. Itu yang tidak bagus, itu beresiko. Namun kalau dikelola oleh lembaga keuangan yang terdaftar di OJK, relatif aman, meskipun bisa jadi ada fluktuasi ya. Itu kan bagaimana cara kita mengelola dan mengambil sesuai dengan karakter dan kemampuan kita dalam mengelola risiko. Coach mau nanya dong, untuk karyawan kayak aku nih yang gajinya UMR, kira-kira apa sih investasi yang resikonya nggak besar? Coach satu lagi ya, gimana sih caranya saya menyisihkan uang nih untuk investasi dengan gaji saya yang UMR? Investasi yang dianggap beresiko tinggi sebenarnya bukan resiko lah ya, lebih kepada bagaimana penghasilannya itu nanti dianggap lebih rendah daripada inflasinya, atau ada kemungkinan dia turun naik harga dari investasi itu sendiri. Misalnya apa? Saham ya, kripto, itu adrenalin relatif tinggi. Untuk teman-teman yang UFR, ambil yang bagus-bagus aja. Boleh nggak saham? Boleh. Tapi kalau untuk pemula, baiknya di reksadana aja. Reksadana campuran, itu ada sahamnya juga. Meskipun relatif kecil. Tapi oke lah kalau ingin bermulai saham. Namun kalau memang investasi yang benar-benar relatif lebih nyaman, ya reksadana pasar uang ataupun reksadana pendapatan tetap. Kayaknya itu cocok untuk teman-teman yang berpenghasilan UMR. Siapa bilang investasi itu rumit dan mahal? Temukan rahasia berinvestasi dengan cara yang mudah dan terjangkau. Dalam buku Investasi Gampang dan Murah, karangan Kang LH, mulai perjalanan finansialmu sekarang tanpa harus pusing. Yuk, buku ini hadir untuk bantu kamu untuk mulai investasi dengan cara yang simple, efektif, dan tentu saja ramah di kantong. Yo bro, guys. Siapapun lo, mahasiswa ke, orang yang baru masuk kerja ke, anak SMP ke, kalau pengen investasi gampang. Anak SD aja udah banyak investasi. Yang penting mah kagak bodong. Terdaftar di OJK, tercatat di lembaga keuangan resmi. Pasti gampang. Yuk, salam sehat keuangan.